Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Ibu Nyai Muslimatul Barirah, ibundanipun Gus Awid, ingkang kawula hormati Gus Muhammad Riyad Awibi. Mugi-mugi beliau kalian Bu Nyai Abah Yai Burhanuddin yang menika Ibu Nyai Muslimatul Barirah senantiasa tansah pinaringan sehat walafiat sehingga bisa membimbing kita matta'anallahu bituli hayatihima, amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula hormati para kiai, para masyayikh, keluarga besar Pondok Pesantren Putra Putri Bahlul Ulum Nawah Kelampisan Kandangan Kediri. Ingkang kawula hormati Gus Ma'ad lan para kiai ingkang boten saged dalam sebat setunggal-setunggal. Ingkang kawula hormati para wali santri, para santri, para alumni dan sedaya mawon ingkang rawuh dhateng majelis dalu menika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah dawuh, ma ijtama'a qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah wa taghasyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum, satu kelompok masyarakat, satu komunitas yang mereka ini yadhkurunallah, berzikir kepada Allah. Zikir niku bentuke kathah para rawuh. Wau kula lan panjenengan alhamdulillah dipimpin Gus Ma'ad sampun sholawatan. Di dalamnya ada doa, ada tasbih, ada zikir. Ini semua kategori masuk zikir. Maka lanjutan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku beliau dawuh illa haffathumul malaikah. Dados tiyang niku nek ngempal nglumpuk ngeten iki, sareng-sareng zikir, sareng-sareng sholawatan niki tidak lain dan tidak bukan kecuali malaikat niku mengelilingi. Sehingga donga kula lan panjenengan niki insyaallah mustajab. Malaikat ikut mengaminkan. Karena berdasarkan juga hadis niki lanjutannya, tidak hanya malaikat mengelilingi dan ikut mengaminkan, tetapi di situ turun rahmat Allah. Jadi orang-orang yang berzikir ngumpul ngeten niki diliputi kalian rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya nopo? Wa nazalat alaihimus sakinah. Niki turun rasa tenang bagi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut mereka, orang yang senantiasa berzikir tadi, kelompok yang berzikir niku wau, itu termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Namine tiyang niku lek pun celak, kita saja kalau punya teman dekat niku mesti lek ana apa-apa sing diilingi kanca celah, kanca cedhek niku wae. Pun ta jenengan yakin pokoke wonten hati yang urip niku sing mboten gak ada masalah. Kadosé kok mboten wonten. Masalah niku bentuke kuwatah. Sehingga salah satu ikhtiar batin yang kita lakukan itu tidak lain adalah nggih nyedhek kalih sing gawe urip.
Yang urip niku sedikit pun tidak boleh suudzon terhadap Allah. Nah, tiang niku lek ngadepi masalah niku penyikapannya beda-beda. Wonten tiang niku lek wonten masalah niku meneng ae dijak ngomong gak kena. Wonten tiang niku lek duwe masalah niku ditulis teng status. Wonten status WA, wonten status Facebook, wonten TikTok barang niku. Wonten sing ngoten, Bu. Lho padahal lho niki. Imam Syafi'i nate pesen ngeten. Idza arada ahadukum al-kalama fa alaihi an yufakkir. Nek salah suwijine panjenengan sedaya kalian ini mau ngomong, maka hendaklah dia harus berpikir dulu. Apa yang dipikirkan? Idza dhaharatil maslahatu takallam. Kalau ada maslahatnya nek wonten keapiane, maka jenengan ngomong. Tapi wa in syakka la yatakallamu hatta tadhhar. Ojo diomong dhisik sampai jelas maslahati. Lah sakniki bentuk ngomong niku lak kata. Yang nulis status niku bagian dari ngomong napa mboten? Niku bagian dari ngomong. Nun sewu. Betapa banyak orang yang tersakiti gara-gara status kita, mboten saged tilem gara-gara mikir, iki jane ngono sapa to sing dikarepne iki. Ojo-ojo aku. Nah, ini berarti jenengan ini bukan prinsipnya pegadaian. Nek gadaian jarine kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jenengan ini nyari solusi masalah tapi nambahi masalah. Nah niki. Terus carane ono apa? Cara yang paling jitu niku adalah sregep menghadiri majelis-majelis sholawat, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Karena itulah yang menjadi obat. Pramila menika para rawuh sedaya, mugi-mugi kehadiran panjenengan sedaya, kerawuhan panjenengan sedaya, kula lan panjenengan semuanya niki datang acara malam sholawat dalam rangka haul Abah Yai Burhanuddin Komari sekaligus peresmian lonceng MA Plus Al Hikam. Muga-mugahan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya niki kecirikatan barokahipun Abah Yai Burhanuddin Komari. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Rasulullah niku nate dawuh ngeten malih. Al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang sing cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan dia melakukan amal, melakukan pekerjaan niku orientasinya adalah setelah kematian. Kita ini bersyukur anugerah nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Dengan adanya nikmat iman dan Islam ini, maka yang kita lakukan ini nanti akan diberikan jaza atau balasan oleh Allah ketika di akhirat. Dan dunia ini tempatnya untuk melakukan amal. Nun sewu, dunia niku nek dimaknai secara bahasa, niku kan bahasa Arab dari ad-dunya. Dunia niku berasal dari kata dana. Dana niku napa Bu maknanya? Napa Pak? Napa Mas? Dana niku maknanya rendah. Cetek niku apa? Bahasa mriki cetek napa? Dangkal, rendah. Contoh rendahnya dunia ini kayak apa? Gampang, ngeten mawon. Niki ingkang rawuh niki wonten sing usia 7 doso. Hampir. Niki wonten swidak 9 nggih, kurang setahun 7 doso. Orang itu berapapun usianya niku mesti rasane urip iku cek tas. Wingi cek kait playon karo koncone, sing lanang-lanang cek kait penekan wit napa niku. Kali koncone
Ceket menek pagere tonggo zaman sekolah. Ini kok eling cek tas. Yang sudah jadi mbah-mbah ini ngoten rasane cek tas. Ora tibake putune pun 15. Apa malih wau dungane Gus Maat sing apa mulai dhisik babaran bentahun lalu. Bentahun babaran. Maka hidup itu karena singkat dan karena ini rendah dibanding nanti akhirat yang sifatnya kekal, maka kita ini harus cerdas. Salah satu bentuk kecerdasan kita termasuk ngrawuhi majelis-majelis ini. Jenengan ojo percaya lek wonten sing ngomong, "Lah apa teko ngono gak ono manfaate." Iku padha ambek wong. Napa? Seperti yang napa dalam surah Al-Waqi'ah, "Walaqad 'alimtumun nasy'atal ula falaula tadzakkarun." Kalian ini sudah mengetahui kehidupan yang pertama, maka mengapa tidak mengambil pelajaran? Kita ini kan berasal dari apa? Saripati tanah yang lalu kemudian ada pertemuan antara sel spermatozoa dengan ovum yang kemudian dados panjenengan sedotos kula lan panjenengan sedoyo. Kemudian kita ini selama kalau normalnya 9 bulan 10 hari kurang lebihnya niki kan hidup di alam rahim. Dan alam rahim niku Allah sampun menciptakan tangan, sudah menciptakan kaki. Tapi ketika itu tangan dan kaki niku dereng berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan kemudian orang atau bayi yang masih dalam rahim itu kemudian protes. Gusti niki nopo ose kula niki enggak ada sikil, enggak ada tangan, tapi kita jero weteng niki, kita jero rahim ibu niki gak iso nang ndi, bal-balan gak iso, mlungker kok. Ternyata kaki dan tangan itu disiapkan oleh Allah. Ini jangka panjang, nanti ketika panjenengan kita semua sudah terlahir di dunia, ini kanggone kata. Termasuk untuk hal-hal yang positif, ngrawuhi majelis-majelis taklim, majelis-majelis sholawat kados dalem. Lah orang hidup di dunia ini kadang kalau tidak berpikir cerdas, dikira urip iku mek ndek donya tok engko gak ono gunane. Padahal tadi hadis yang kula wau teng ngajeng wau sudah jelas. Illa hafathumul malaika. Kan ngoten. Wa taghasyatuhumur rahmah. Maka niki mugi-mugi panjenengan sedaya tetap semangat derek majelis-majelis kados makaten menika. Lalu yang kedua, dunia ini kan singkat ya. Dan kita itu tidak pernah tahu kapan kula lan panjenengan itu akan dipanggil kembali oleh Allah. Wonten tiyang niku sing dianugerahi yuswa panjang, sehat, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang dalam sabda Rasulullah dikatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia niku orang yang panjang umurnya dan amalnya baik. Tapi kan kita ini nggak tahu berapa Allah memberikan jatah kita hidup di dunia. Rizki kita itu sampai di mana, habisnya itu kita nggak tahu. Maka mumpung Allah beri kesempatan kepada kita, niki jangan pernah disia-siakan. Itulah sesungguhnya implementasi dari rasa syukur kula lan panjenengan sedaya. Maka dari itu, karena hidup ini sangat singkat, maka kita harus melakukan amal-amal yang punya daya jangka panjang sampai di akhirat nanti bisa memberikan keuntungan buat kita. Ini yang harus kita pikirkan. Napa niku diantaranya? Ini hadis yang sangat terkenal sekali. Panjenengan insya Allah sampun apal sedaya. Napa niku? Idza mata banu Adam in qata'a amalu. Nek menungso niku mati, maka amalnya terputus. Niki ada beberapa orang yang salah paham.
Dikira kalau terputus itu sudah tidak dapat lagi subsidi, tidak dapat lagi disupport oleh amalnya, dia sudah terputus kaya. Padahal hadis itu mboten ngeten teksnya. Umpama teksnya itu ngeten. Idza mata benu adama in qata'al amalu lahu. Lah niku berarti sudah tidak dapat apa-apa. Tapi kan hadisnya itu in qata'a amalu. Napa maksudnya ini? Dan surah An-Najm ayat 39 Allah dawuh wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, ayat 39 dan 40. Niki ngoten. Ada yang juga memahaminya kurang tepat ketika memahami wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Menungso niku tidak mendapatkan sesuatu kecuali yang dia usahakan. Maka ada yang menggunakan ayat ini sebagai katanya kiriman doa ini tidak nyampe. Nah ini salah persepsi. Lanjutan ayatnya wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwasannya usaha yang dia lakukan itu akan dia lihat nanti jazaknya, balasannya ketika nanti di akhirat. Ternyata Al-Quran itu tidak bisa difahami secara parsial. Parsial itu sebagian, ini harus utuh. Dan surat Yasin Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsayna. Kok bulat kalau ini gara-gara derdek nih kembali. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa maksud ini? Allah dawuh sesungguhnya kami nahnu nuhyil mauta, menghidupkan orang-orang yang sudah mati niku. Lanjutannya apa? Wa naktubu. Kami itu mencatat. Wa naktubu ma qaddamu, apa yang sudah mereka persembahkan dari amal mereka, wa atharahum, dan tinggalan-tinggalan mereka. Orang rawus tuh. Niki yang dimaksud tinggalan-tinggalan ini bentuknya kata. Inilah nanti yang akan kita kaitkan dengan hadis tadi, idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salatin. Jadi tinggalan-tinggalan itulah yang nanti bisa mensupport seseorang yang sudah wafat, yang sudah meninggal, terus dapat kiriman. Atas apa Yai Burhanuddin Qomari, alhamdulillah meninggalkan pesantren yang kemudian dikembangkan oleh Gus Awib, dan alhamdulillah saat menika berkembang pesat. Niki monggo kita dongaaken mugi-mugi niki terus membawa manfaat, maslahah, dan barokah kagem umat sedaya. Amin. Karena niki penting. Saat niki nih banyak di luar sana. Kan lembaga pendidikan yang tertua di Nusantara ini tidak lain adalah pendidikan pesantren. Dulu Menteri Agama Profesor Mukti Ali itu pernah menyatakan satu statement. Kata beliau begini, tidak pernah terlahir seorang ulama itu dari perguruan tinggi, tapi ulama itu lahir dari pesantren. Kalau kemudian pesantren lalu kuliah, ini sesungguhnya yang melahirkan ini pesantrennya. Karena kuliah itu sudah pengembangan di pendidikan tinggi. Makanya di UIN Malang itu yang tempat Gus Awib dulu kuliah, ini mengembangkan pesantren karena untuk mengadopsi agar anak-anak mahasiswa yang tidak pernah di pondok ini pernah merasakan pendidikan pesantren walaupun hanya 1 tahun. Nah kembali ke pelawang singkat. Data saat ini kata tiang ini pun damel sekolahan. Kalau dulu pesantren kan biasanya kiainya wonten yen. Nah kiai ini pun sudah punya kapasitas keilmuan yang luar biasa. Sanatnya jelas. Karena Imam Ibnu Sirin niku nate dawuh ngeten. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi sesungguhnya ilmu ini itu adalah agama. Ini napa malih terkait dengan apa yang kita lakukan dalam konteks beribadah kepada Allah.
Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah, telitilah dari siapa panjenengan itu mengambil agama, belajar dari siapa. Ini harus dilihat. Sehingga jangan sampai salah pilih. Ada yang orang sekarang punya uang, lalu kemudian membangun lembaga, dibangun sekolahnya bagus, sekolahnya tinggi, terus pokoknya bangunannya bagus, itu tidak ada kiainya, tapi di sistem menjadi namanya boarding school. Lah boarding school ini pun tidak ada kiainya, lalu mengambil pembina-pembina atau musyrik-musyrik dari luar yang ini pertanggungjawabannya pimpinannya ini dari mana sanatnya, ini kadang-kadang dipertanyakan. Maka kata kuncinya, panjenengan nek matos lembaga pendidikan niku pesantren yang punya lembaga formal. Jadi bukan dibalik, golek formale sing ono boarding school ini beda. Dan alhamdulillah dan mriki niki jelas sanatnya. Dan ini adalah pondok pesantren yang ada sekolahnya, baik itu madin, baik itu pendidikan apa istilahnya kitab ya, ataupun juga pendidikan formal, dan itu yang dikembangkan oleh Gus Ali. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau balik dan cerita nikawa dan penjelasan tentang inqata'a amaluhu illa min salatin, menjelaskan dari inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu. Yang pertama, ternyata para rawuh, para bapak, para ibu, para santri sedaya niku nek panjenengan pingin punya investasi akhirat, niki jangan sampai melupakan tiga hal ini. Napa yang pertama? Shadaqatin jariyatin. Niku sedekah yang pahalanya itu jariyah. Jariyah itu mengalir. Niki yang unik ini. Ten hadis niki. Kalau niki kan dari pondokan sedaya, kata ingkang pondokan, niki mesti paham terkait dengan naat manut. Shadaqatin jariyatin itu langsung naatnya satu, dan itu langsung shadaqatin jariyatin. Beda dengan aw ilmin. Ilmin niku naatnya ini berupa fi'il yuntafa'u bi. Yang ketiga gabungan awaladin solihin yad'ulah. Jadi ada solihin yad'u, ini dinaati lagi yad'ulah. Jadi gabungan dari yang pertama naat yang langsung tadi, yang bentuknya adalah isim yang kemudian disusul dengan fi'il. Napa bedanya? Nah, ini yang akan kita coba kita kupas. Yang pertama, para rawuh, ini kan menjabarkan dari apa yang didhawuhkan Nabi ini. Nek kula lan panjenengan ini pingin disebut Kanjeng Nabi sebagai orang yang cerdas, ini harus kita jeli di sini. Berarti kita sudah memikirkan nanti lek kula mati ya apa carane ya cek tetep oleh subsidi ganjaran. Yang pertama shadaqatin jariyah. Sedekah niku bentuke kuwatah. Mulai dari yang maliyah, yang sifatnya harta atau yang sifatnya sampai menyenangkan orang lain. Sehingga Rasulullah itu latih dawuh tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Senyum niku kalau kita maknai, kita jabarkan dalam konteks hari ini, termasuk status jenengan, nah status sosial jenengan, bukan status sosial ya, status di media sosial itu menyejukkan, itu juga sedekah. Tapi nek status ten WA jenengan kok ndak menyejukkan, justru nggarai kaya sing mau niku, niki berarti jenengan boten sedekah. Ini sifat sedekah yang tidak maliyah. Ada sedekah yang lain. Nun sewu tadi Gus Awib nyinggung malam Jumat. Niki sing sampun nikah, lek sing dereng mugi-mugi lek sing pun wayahe segera teko jodone. Kula dongaaken sing lanang oleh jodoh wedok, sing wedok oleh jodoh lanang. Maksudnya napa? Lanang ya sing saleh, lek wedok ya salihah. Bi barokati hadzal majlis. Amin ya rabbal alamin. Nah kan wawan kula sampun menyampaikan orang itu tidak ada yang tidak diuji, tidak ada yang tidak punya masalah. Kadang masalah itu dari sisi ekonomi, kadang diuji dari sisi kesehatan, kadang diuji dari sisi jodohnya gak teko-teko, kadang diuji jodohnya wis teko tapi
rodok nggodha. Lho ngoten wonten. Ana wong tua sing digodha anak, ana sawalike, ana anak sing digodha wong tua. Niku kadang-kadang nggih wonten. Caranya ya apa lah ini? Solusi-solusi inilah bagaimana kita ini selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan kata kuncinya jangan pernah suudzon terhadap Gusti Allah. Karena Allah dawuh datang hadis Gusti, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung dugaan hambaku, prasangka hambaku terhadapku. Ini dawuhe Allah datang hadis Qudsi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di malah ya. Tapi ini cek daerah ini, padahal sesuatu dijelaskan ini telu. Nanti jelaskan awaladin sholihin ini rada dawa titik. Karena itu penting investasi kita. Kalau lanjutakan. Yang pertama sedekah jariyah. Kalau sedekah itu berbentuk sesuatu yang maliyah, ini bentuknya kata. Lek wau yang rada lali wau rada kelewatan. Yang Gus Awid menyampaikan malam Jumat wau. Rasulullah nanti dawuh ngeten, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Ini peringatan bagi ibu-ibu. Nek pun dijawil bapake digugah bapake, lek mboten wonten halangan niku jawabannya sami'na wa ata'na wonten. Siap 86. Lho niku sedekah niku. Lah kemudian sedekah jariyatin ini yang bisa mengalir terus, ini termasuk sedekah yang sifatnya maliyah. Sedekah niku wonten sing bentuknya sunnah. Kados niki wau wonten sing melampah. Kita ini kadang-kadang salah persepsi. Wes sedekah titik-titik sing penting ikhlas. Sakjane kata-katanya mboten ngoten. Sedekah itu sing akeh dan ikhlas. Lah akeh dan ikhlas itu tergantung kondisinya masing-masing orang. Wonten tiyang niku penghasilannya 10 juta sedina, wonten sing sedina 10 juta. Wonten tiyang sing penghasilannya 1 juta, sedekahe padha-padha 5.000, ini berarti sing 10 juta ya titik. Wong penghasilannya 10 juta. Jangan kemudian ketika ditanya, lho jenengan kok sakmono, gak apa-apa sing penting ikhlas timbang akeh gak ikhlas. Ngeten lho, ikhlas niku sifat yang menempel pada amal. Jenengan amal riyen nanti diasah dilatih ikhlasnya akan muncul. Kalau kemudian jenengan hilangkan sebagian alasannya khawatir tidak ikhlas, maka ikhlas itu akan tidak punya tempelan karena amalnya sudah dihilangkan. Paham? Nah nih, wonten sedekah niku yang bentuknya infak, wonten sedekah niku yang bentuknya terkait dengan mewakafkan sesuatu, umpami mewakafkan. Nah, karena muncul wakaf produktif. Termasuk sedekah infak untuk pengembangan lembaga pendidikan. Ini kita akan terus mengalir. Wonten sedekah itu yang wajib seperti zakat, ada zakat mal.